Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Handayani dengan NIM 20230009. Saya dari jurusan akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul The Importance of Good Governance in Hospital Payment Reform: A Case Study from Ukraine. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan utamanya memperkenalkan pendanaan berbasis aktivitas adalah untuk memberikan insentif bagi rumah sakit untuk menggunakan sumber daya yang terbatas secara lebih efisien. Selanjutnya ada pembahasan teori. Secara administratif, negara Ukraina terbagi menjadi 27 wilayah yang mencakup 24 provinsi yang disebut oblast. Kementerian Kesehatan atau MOH bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, sedangkan Layanan Kesehatan Nasional Ukraina atau NHSU yang baru dibentuk bertindak sebagai pembeli menggunakan dana yang dialokasikan dari anggaran kesehatan nasional. NHSU yang bertanggung jawab atas sebagian besar pendapatan rumah sakit yurisdiksi regional yang menyediakan pendanaan tambahan. Dana asuransi kesehatan lokal nirlaba atau Likarnia Kasa dan pasien melalui pembayaran bersama dan kontribusi. Penting perubahan dari pendanaan berbasis input menjadi output mengarah ke lingkungan operasi baru di mana manajemen rumah sakit tidak dapat lagi bergantung pada anggaran tahunan. Historis reguler tetapi harus mendapatkan pendapatan yang terkait dengan volume dan kompleksitas aktivitas kasus rawat inap rumah sakit mereka. Untuk studi kasusnya yaitu pada tahun 2005, Ukraina memulai reformasi pembiayaan rumah sakit yang mencakup pengenalan sistem pembayaran berbasis diagnosis, Related Group atau DRG. Untuk perawatan rawat inap akut, tujuan utama memperkenalkan pendanaan berbasis aktivitas adalah untuk memberikan insentif bagi rumah sakit untuk menggunakan sumber daya mereka yang terbatas secara efisien. Menyusul periode persiapan dan perencanaan yang panjang di mana bantuan teknis diberikan oleh berbagai lembaga pembangunan. Ukraina mengambil tindakan untuk menerapkan sistem DRG di tingkat nasional pada April 2018 melalui proyek Bank Dunia. Objek dari penelitian ini adalah rumah sakit tersier dan sekunder yang ada di Ukraina. Teknik analisis data. Studi ini mendokumentasikan keberhasilan dan kekurangan intervensi reformasi pendanaan rumah sakit di Ukraina. Penerapan sistem DRG pada dasarnya ini mengacu pada sumber-sumber informasi yang tersedia untuk umum yang relevan dan mungkin dapat diandalkan dari lembaga donor, penerimaan manfaat, dan media. Sumbernya termasuk situs web pemerintah Ukraina serta dari lembaga pembangunan internasional, seperti Bank Dunia atau WB dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID. Keduanya terlibat dalam program reformasi. Informasi yang dikumpulkan telah dilengkapi dengan pengetahuan langsung penulis tentang tindakan yang diambil dalam melaksanakan reformasi. Untuk hasil penelitian, dalam kasus Ukraina dapat dikatakan bahwa mengingat reformasi pembayaran rumah sakit dimulai pada tahun 2005, dan sumber daya yang signifikan diterapkan selama periode intervensi. Negara tersebut harus berada dalam fase yang lebih maju dan menerapkan sistem pembayaran berbasis DRG. Kejelasan dan konsistensi peraturan perundang-undangan. Sistem Ukraina menyerukan keputusan pemerintah tentang hal-hal yang di yurisdiksi lain dapat diatur pada tingkat administrasi yang lebih rendah. Kesimpulannya, terbukti bahwa pemerintah Ukraina telah menunjukkan komitmen yang jelas terhadap reformasi pembayaran rumah sakit, dan bahwa kemajuan telah dicapai dalam penerapan DRG. Namun, terlepas dari tujuan terpuji dari para aktor yang terlibat, sistem DRG yang telah diluncurkan oleh NHSU tidak cocok untuk tujuan, karena tidak memberikan pengukuran aktivitas rawat inap rumah sakit yang dapat diandalkan. Yang penting, program DRG harus diimplementasikan dalam kerangka tata kelola di mana para pelaku mengakui dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam suatu proses yang ditandai dengan tindakan yang sistematis dan terkoordinasi. Kolaborasi antar lembaga, pendekatan strategis di mana kegiatan-kegiatan utama selaras dan bertindak untuk memperkuat satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.